Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Ketemu kembali bersama Kak Yosefi di sini, Kak Murni, dan pemusik kita ada Kak Christopher di sana ya. Apa kabarnya satu minggu yang lalu? Tentunya luar biasa ya Kak Murni. luar biasa. Ya, dan sekarang kita sudah siap kembali beribadah di hari Minggu ini. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita Kak Murni. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau berdoa ya. Ya, kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini kalau kami dalam keadaan sehat semua, begitu ada di rumah juga. Tuhan, kami bangga memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, sehingga kami sampai saat ini bisa ibadah online. Tuntun kami Bapak, pimpin kami, bimbing kami untuk terus bisa ibadah online ini Bapak. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati kami yang rindu, yang haus lapar akan Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau disenangkan dengan pujian kami, penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah siap memuji menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian kita, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita angkat pujian ini lebih awal dari awal lebih sungguh lagi ya, teman-teman. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yes, amin. Kita memang harus selalu puji dan sembah Yesus ya Kak. Iya dong, kita harus memuji menyembah Tuhan Yesus. Dalam senang doang ya Kak ya. Enggak boleh, harus terus-terusan. Terus-terusan ya Kak. Kalau kita lagi ada kesulitan tetap sembah Yesus Kak. Tetap dong, harus itu. Oke. Kita anak
anak Tuhan kita harus tetap mau mengikut Yesus ya Kak ya. Ini betul. merupakan keputusan dari Keputusan kita. Yes. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan berikut ini, mengikut Yesus keputusanku. Boleh berdiri teman-teman? Ya, semua pakai berdiri. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, yes. Oke. Tak boleh ingkar ya Kak Murni. Tidak boleh dong, harus setia sama Tuhan Yes, Yesus. amin. Kalau gitu Kak, sekarang kita mau belajar kembali tentang Kebenaran firman Tuhan. amin. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian lagi ya Kak. Iya. Berikan ku hati seperti hatimu. Seperti hati Tuhan ya Kak ya. Hati Tuhan. Oke, ya. Boleh ambil sikap yang hikmat. Adik-adik semua ya, siapkan hati dan pikiran kita. Berikan ku hati Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan kami, berikan ku hatimu. Ya, teman-teman, mari kita satu dalam doa. Inilah lagu pujian kami Tuhan yang kami angkat menjadi korban syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya sebagai korban syukur yang harum di hadapan-Mu. Bila sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang akan kami sampaikan melalui firman-Mu ini adalah kata-kata dari Tuhan sendiri saja. Mari Bapa Engkau ambil alih semuanya, agar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami dapat tersampaikan dengan baik. Berkati kami juga yang di rumah Tuhan yang mendengarkan, biar apa yang kami dengar boleh tertinggal di dalam buah hati kami dan menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Kami sudah siap mendengar Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya Kak, hari ini kita mau belajar tentang mengasihi Tuhan. Ya, Kak Murni tahu dong siapa sih Yudas Iskariot itu?
tahu muridnya Tuhan Yesus. Oh, murid Tuhan Yesus ya. Selain Yudas Iskariot, berarti ada siapa aja Kak? Banyak, ada 12. Oh, pasti teman-teman udah tahu semua ya. Iya dong. Kita mau buka kitab kita Di Markus 3 ayat 13 ayat 19 sampai 19. Markus 3 ayat 13 sampai 19. Judul perikopnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Boleh tolong baca ya Kak? Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus dan Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, itu berarti 12 murid Yesus, semuanya sudah tahu pastinya ya. Nah Kak, sebelum dipanggil menjadi rasul atau murid Yesus ini, yang ke-12 orang ini mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda ya Kak, datang dari daerah yang berbeda-beda ya. Ada yang nelayan Kak, ada yang pemungut cukai ya. Tetapi Yesus panggil mereka semua, Tuhan tetapkan mereka untuk membantu melayani pengajarannya dan memberitakan Injil. Jadi di sini teman-teman kita belajar bahwa Yesus tidak memandang rupa. Kayak dia bisa pakai siapa saja. Bisa pakai kamu Murni, bisa pakai teman-teman semua, bisa pakai mau papa, walaupun usianya mungkin kamu merasa ya mungkin saya masih muda, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, dia pasti pakai kamu ya. Tuhan pakai siapa saja dalam pekerjaan Tuhan, bahkan sekalipun orang itu bukan orang yang baik menurut ukuran manusia. Seperti si pemungut cukai itu, siapa sih Kak murid Yesus yang pemungut cukai ya? Si Yudas tuh. Bukannya Matius Kak? Bukan. Matius pemungut cukai. Yudas kan? Bukan. Ke Matius ya? Matius Kak. Matius pemungut cukai ya. Matius yang dulunya pemungut cukai, lalu dia dipanggil menjadi murid Yesus. Oke. Sekarang kita mau lihat tentang si Yudas. Kita mau baca kembali dari Markus 14 ayat yang 10, 11 dan 44. Markus 14 ayat 10, 11 dan 44. Ya, Kak Murni boleh tolong dibaca lagi. Oke. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Oke. Nah, jadi cara Yudas ini, dia yang datang rupanya kayak. Dia yang datang ke imam-imam yang pada waktu itu memang ingin menangkap Yesus. Iya. Ya. Dan di situ imam-imam dan tua-tua itu memberikan dia imbalan sebesar 30 keping perak. 30 keping uang ya. Dalam keseharian kita juga Kak, kita juga sering melakukan kecurangan. Kecurangan hanya untuk pemuasan hati kita. Misalnya kayak lagi online begini nih, ya supaya kita dapat nilai bagus setiap ujian, pasti kita open book, ya Kak. Sebenarnya kan guru-guru mungkin mengingatkan, walaupun online jangan nyontek ya, tetapi supaya kita dapat ujian Kak, supaya kita dapat nilai bagus, supaya terlihat wow, ya, pemenuhan keinginan hati kita. Jadi kita mengabaikan, kita mencontek tetap Kak. Atau misalnya kamu diajakin gini, ayo merokok yuk, ayo ini kesini yuk, enak loh. Padahal sebenarnya kamu tahu itu bukan hal yang baik buat kamu, tetapi hanya untuk supaya kamu disenangi, kamu mau melakukannya, ya. Lalu juga di situ dikatakan Yudas menyerahkan Yesus dengan cara menciumnya. Kalau Kak Murni cium anaknya, artinya Kak Murni apa tuh?
dia tahu itu anak saya gitu. Sayang ya kak ya, sayang. Kalau misalnya mama papa peluk kamu itu artinya sayang ya. Sayang. Tapi di sini coba si Yudas mencium Yesus dengan maksud, nih tangkap nih orangnya nih. Ya, jadi mungkin di sini dia berbuat seolah-olah dia orang yang baik, supaya nggak ketahuan bahwa dia berbuat yang tidak baik. Dia menutupi kesalahannya dengan bertingkah Pura-pura baik. iya, betul. Contohnya kita begini loh, misalnya ya, kamu jatuhin sesuatu atau kamu ngilangin barang. Kalau kita buat kesalahan, takut dong, gitu ya. Takut. Biasanya rasa takut itu membuat kamu berusaha menutupi kesalahanmu. Dengan gimana? Mukanya dipolos-polosin. Ya, kalau ditanya mama, siapa yang bikin gini? Bukan aku. Padahal sebenarnya kamu tahu, tapi karena rasa takutmu, kamu tutupi dengan berpura-pura tidak tahu. 1 kali, 2 kali kamu bisa melakukannya, jadi kebiasaan lama-lama. Ya, jadi kebiasaan. Jadi besok-besok kalau kamu melakukan kesalahan, kamu enteng aja, bikin aja wajahnya polos ya kayak gini. Bukan saya. Ya, itu. Jadi kamu sebenarnya menutupi kesalahan kamu, tidak berani mengakui kesalahanmu. Ya. Tetapi teman-teman, si Yudas ini, apakah setelah dia menyerahkan Yesus lalu dia tidak dikejar rasa bersalah? Nah, kita mau lihat di sini, karena Markus dan Lukas ini tidak menceritakan tentang kematian Yudas, kita beralih ke Matius 27. Matius 27 ayat yang ketiga dan kelima. Boleh dibacakan lagi kak? Iya. Matius 27 ayat 5 sampai ayat 3 sampai 5. Diceritakan tentang kematian Yudas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apapun urusan kamu dengan itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dan dari situ dan menggantung diri. Nah, teman-teman di sini diceritakan bahwa pada akhirnya Yudas menyesal. Ya. Pada saat kita berbuat kesalahan, pasti dong ada rasa sesal. Karena biar gimana, kita ingat ya ajaran-ajaran. Hati kita nggak bisa bohong. Dia menyesal. Tetapi penyesalan itu seringkali datangnya terlambat. Makanya suka ada meme-meme kak, penyesalan datang terlambat. Kalau datang di awal pendaftaran, tanya. Ya, ya. Kenapa selalu ada penyesalan teman-teman? Karena seringkali kita bertindaknya itu langsung aja, nggak dipikir-pikir dulu. Apa yang kita rasa benar menurut kita, apa yang kita pikir ini yang harus kita lakukan, langsung saja kita lakukan. Kita nggak pikir dulu apa sih nanti gimana sih, jadi selalu tergesa-gesa ya kak. Iya. Kadang kalau dinasehatin mungkin kita nggak mau dengar. Sama seperti si Yudas ini, mungkin pada saat dia menyerahkan Tuhan hanya untuk 30 keping itu, apakah dia terdesak? Ada kebutuhan ekonomi, mungkin ya, kan kita nggak tahu ya. Atau mungkin dia kecewa, atau mungkin dia marah, ya, sehingga dia mengambil tindakan yang dia pikir, saya bisa dapat sesuatu kok. Ya, nggak dipikir-pikir dulu. Lalu ujung-ujungnya setelah kejadian menyesal. Ya. Tetapi teman-teman, menyesal itu kalau hanya sekedar saya menyesal, tidak ada pertobatannya, nggak berguna ya kak. Iya. Kenapa kak? Karena bertobat itu artinya kamu mau mengakui kesalahanmu dan kamu mau belajar memperbaikinya. Sementara kalau hanya sekedar menyesal, kamu cuma tahu, oh iya aku salah, udah selesai sampai di situ, gak ada kelanjutannya. Ya, jadi kamu gak mau berubah, gak mau belajar, gak mau diperbaiki. Lalu pada ayat itu ada dikatakan tadi, Yudas bermaksud mengembalikan uang. Mungkin dia pikir kalau saya balikin, saya gak terlalu terbeban ya, saya gak makan itu duit, mungkin gitu ya. Tetapi apa yang didapat teman-teman?
Imam-imam dan tua-tua itu justru bilang, gak urusan kita, urusan kamu. Apa urusannya sama saya, katanya. Ya kan? Kita mungkin seringkali juga dalam posisi itu, teman-teman. Ada orang yang kita anggap kita selama ini baik karena kita anggap dia pasti baik sama saya nih. Dia selama saya, kalau saya baik, dia bisa baik. Tetapi pada saat kamu kesulitan, ternyata orang itu malah pergi ninggalin kamu, malah nggak peduli. Kakak pernah merasakan kayak begitu kan? Pasti dong. Pernah ya, aku juga pernah. Atau mungkin teman-teman justru kita yang ada di posisi itu, yang kita nggak peduli pada saat ada orang yang butuh bantuan kita. Kita tutup mata, kita bilang ngurus diri saya sendiri aja belum bisa, borok mengurus orang lain, gitu. Ya. Jadi kalau teman itu, kalau kita teman yang sesungguhnya itu bukan pada saat senang saja ya, tapi pada saat kesulitan juga, ya. Dan pada akhirnya si Yudas itu lempar duitnya lalu pergi menggantung diri. Cara penyelesaian masalah si Yudas ini sebenarnya teman-teman jangan diikuti ya, nggak boleh. Apakah dengan menyelesaikan hidup lalu masalahnya berakhir? Tidak. Enggak ya kak, enggak. Justru kita harus berani mengakui, iya itu saya salah. Kita mohon ampun, kita mau bertobat, dan kita mau diubahkan menjadi lebih baik. Ya. Tadi tema kita dikatakan mengasihi Tuhan ya kak. Kita belajar dari Yudas Iskariot, mengasihi Tuhan. Yudas itu adalah yang diangkat menjadi rasul, yang dipilih jadi rasul. Artinya Yudas dikasihi Yesus, dia dipilih, dijadikan murid, mengikuti Yesus, diberi kuasa mengusir setan dan lain-lain tadi ya, lalu mendengarkan pengajaran juga. Tetapi hanya karena dia tidak mampu menguasai keinginan hatinya, yang pada akhirnya dia sendiri yang menukarkan anugerah Tuhan itu hanya untuk 30 keping uang. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita bilang saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Yesus. Tapi justru seringkali kita yang berpaling dari Tuhan, kita yang jauh dari Tuhan. Kita nggak mau berdoa, kita nggak mau dengar firman Tuhan, kita nggak mau ibadah online ya kak. Alasannya mabar sama temen lebih enak. Alasannya enakan juga main tuh, ada sepak bola di depan. Ya, alasannya lagi bosen gitu doang ibadahnya gitu doang, bosan. Banyak alasannya kak, banyak. Atau mungkin alasannya lagi, saya HP-nya nggak diisiin kuota sama mama. Kalau untuk yang satu ini teman-teman, kakak-kakak guru sekolah minggu sudah survei ya, pasti di sekitar kamu ada dong yang kayak Kak Murni nih. Kak Murni membuka pintu rumahnya lebar-lebar buat teman-teman yang mau datang. Iya nggak kak? Iya betul. Kalau misalnya kamu kesulitan di situ, Kak Murni buka pintunya. Silahkan, ayo kita ibadah sama-sama. Gak hanya Kak Murni, kakak-kakak guru sekolah minggu lain juga begitu. Ya, ayo kita ibadah sama-sama. Karena Mama Yusuf ini juga bisa. Ya, jadi jangan hanya karena satu kendala kecil menjadikan kita tidak mau datang ke hadirat Tuhan. Dan di sini juga teman-teman, Yesus sebenarnya tahu kalau Yudas mau menyerahkan dia. Ini satu pertanyaan yang juga dulu pernah aku tanyakan. Kalau Tuhan tahu Adam dan Hawa mau jatuh ke dalam dosa, kenapa Tuhan gak ingetin? Tuh, ya karena kak, di sini Tuhan kasih kehendak bebas. Itu anugerah Tuhan ya, kehendak bebas pada setiap manusia. Diharapkan di sini dari situ manusia itu bisa berpikir, menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, untuk kita teman-teman kakak adik semuanya, kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Jangan hanya mendengarkan masuk kiri keluar kanan tembus kupingnya. Baca, dengar, renungkan, lalu jalankan.
dari situ yang menjadi rambu-rambu kamu untuk menentukan mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang mendukakan hati Tuhan, mana yang Tuhan mau kita untuk lakukan, mana yang Tuhan mau kita untuk jauhi. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa dari situ juga kita tahu bahwa gak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Gak ada yang tersembunyi. Hari ke depan juga hanya Dia yang tahu. Apa yang terjadi di depan hanya Dia yang tahu. Ya, tugas kita hanya bila kita sungguh mengasihi Tuhan, baca, pahami, renungkan firman-Nya dan lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jangan hanya mengatakan aku mengasihimu Tuhan, tetapi pada saat dalam kesulitan kita berpaling dari Tuhan. Hanya pada saat kita senang kita ingat terima kasih Tuhan. Pada saat kita duka cita, kenapa Tuhan? Kita harus tetap bisa bersyukur. Kak, jadi pada hari ini kakak kita belajar mengasihi dari kisah Yudas. Mengasihi Tuhan artinya belajar mengikuti teladan Yesus. Oke, amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pertanyaannya Kak hari ini, Kak Murti mau kasih pertanyaan nih. Iya. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Dari tadi firman yang kita dengar, ada satu pertanyaan untuk teman-teman di rumah. Pertanyaannya adalah, Ceng-ceng. Satu aja pertanyaan. Oke, satu aja Kak ya. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Yudas? Di mana kamu mendapatkan imbalan saat kamu melakukan satu kecurangan? Ceritakanlah pengalamanmu. Kirim ke nomor ini ya Kak. Ya, berarti ini kalau pengalaman benar-benar terjadi ya Kak ya? Gak boleh bohong ya? Iya. Gak boleh ngarang-ngarang. Oke. Renungkan dulu baik-baik firman Tuhan. Gak usah langsung dijawab ya. Karena kan kayaknya ditunggu, kita tanya. Karena Tuhan kan boleh ditunggu lewat dari hari Minggu ya Kak? Tuh, kata Karena Tuhan gini. Berarti renungkan dulu firman Tuhan, pikirkan baru silakan kirim jawabannya. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah selesai dengar firman Tuhan. Tadi judul firman kita harus mengasihi Tuhan. Dengan cara kita pertama sih rajin beribadah aja dulu, terus baca firman, itu taat kepada Tuhan. Yes, amin. Nah, teman-teman, sebelum kita sudahi acara kita, ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian. Ku tetap pegang salib. Jalan
kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas waktu yang Kau beri hingga kami masih bisa menyaksikan ibadah online ini, Bapak. Biarlah Tuhan zaman berlalu dan dunia menderu, Tuhan, kami tetap pegang salib. Kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau seturut dengan Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan seperti judul firman tadi, Tuhan. Biarlah setiap hati kami diubahkan oleh Tuhan hingga kami menjadi anak yang dengar-dengaran, yang rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan. Bentuk terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, inilah pujian penyembahan kami sampai firman yang telah kami dengar. Jadikanlah Tuhan setiap kami pendengar